Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan sukses selalu. Amin. Masih hangat peristiwa tentang dua anggota TNI AD dari Batalion 10 melawan atau melumpuhkan atau mengalahkan 9 begal di daerah Jakarta Selatan. Kita simak ulasan videonya. Awal kami keluar kesadaran untuk ambil bet aja. Membeli Saya main foto. keperluan dapur Suara. memasak udang. Izin kami keluar dari kesadaran pada pukul 4.45. Kita menuju pasar Kebayoran Baru menggunakan roda 2. Iya. Izin sesampainya di pasar Kebayoran Baru kita membeli yang kita butuhkan. Selesai pukul 5 pagi. Izin pada saat kami perjalanan pulang melewati Jalan Senayan, kami mulai dibuntutin dengan 9 orang pembegal tersebut. Pada saat itu kami mulai dihadang, didahului, terus dia kendaraannya memelankan. Kita udah merasa curiga kepada mereka, tetapi kita tetap tenang. Izin setelah itu kami mendahului lagi. Pada saat di Jalan Bumi Raya kami mulai dihadang. Mohon izin kami didahului, terus dipinggirkan sama pembegal. Tetapi di ujung jalan sudah menunggu 2 motor pembegal tersebut dan 1 motor untuk menghadang kami. Sesampainya sebelum kita berhenti, ya kita ada jarak, kita sempat berhenti agar supaya kita sama mereka ada jarak. Setelah itu pembegal tersebut menyampaikan, "Saya begal, keluarkan semua." Izin kita tidak menyerah, kita ada perlawanan. Sempat pembegal tersebut melempar kami batako, kabel besar. Mohon izin sempat kami menghindar. Setelah itu kami melawan. Izin sebelumnya yang membawa motor ada junior dan yang saya di belakang. Saya turun dari motor mengejar yang menggiring kami ke pinggir. Sempat saya sendiri memegang jaket pembegal tersebut, tetapi dia tancap gas dan kita tidak cukup di situ. Mereka berusaha kabur. Izin setelah itu kami berusaha untuk mengejar dengan tujuan supaya tidak ada korban lainnya. Sempat mereka kabur berpencar arah. Mohon izin. Untuk motor yang pertama mengarah ke Taman Puring. Izin motor yang kedua mengarah ke belok ke kiri arah Gandaria tembus ke Taman Puring. Motor yang satu kami kejar dapat di berlawanan arah di Gandaria. Mohon izin. Sesampainya di lawan arah, kita sempat tendang-tendangan di atas motor sampai
di tikungan arah jalan raya menuju ke Kebayoran Lama tersebut, mereka mulai kehilangan keseimbangan. Saya turun, saya pegang yang belakang, izin untuk berusaha untuk mengurangi kecepatan pengendara. Seterusnya, adik saya, Rada Junior, menendang bagian depan untuk melumpuhkan pembegal tersebut. Izin yang belakang mulai ada tim yang kabur. Izin yang kabur tersebut melewati saya tendang dan tersungkur. Sempat mereka ada perlawanan dan kami ada perlawanan. Saya pegang, saya pukul, mereka begal. Kita sempat ada perlawanan di situ. Selesainya tersebut kami bawa oleh tiket polsek, izin dari Reskrim Polsek Kebayoran Baru, izin ulangi Polsek Kebayoran Lama, olah TKP, dan TKP tersebut memasuki wilayah Polsek Kebayoran Baru, sehingga dari Polsek Kebayoran Lama diserahkan ke Polsek Kebayoran Baru. Siap, selesai. Itu kesaksian dari Prada Ardian yang saat itu bersama dengan Prada Junior. Nah, atas aksi heroik dan keberanian dari dua prajurit TNI AD dari Batalion Arhanud 10 ini dan keberhasilan melumpuhkan pembegal tersebut satu orang, Kasat Jenderal TNI Dudung kemudian memberikan penghargaan piagam. Kita saksikan juga penyerahan piagamnya. Setelah menyerahkan tersangka atau pembegal tersebut ke kepolisian, kemudian dari aparat kepolisian langsung bertindak cepat dan segera bisa menangkap 9 pelaku. Kita simak ulasannya. Kasus terkait dengan keberhasilan Polres Metro Jakarta Selatan dalam kurun waktu tidak lebih dari 24 jam berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap para pelaku kasus percobaan pencurian dengan kekerasan dengan modus pembegalan terhadap korban, yang mana korban dalam hal ini adalah anggota TNI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 kurang lebih pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tempatnya TKP di Jalan Bumi depan SMP Negeri 29 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam hal ini berboncengan mereka menggunakan sepeda motor atas nama Junior Noval Ibrahim dan juga Ardian Sabta. Kedua orang ini merupakan prajurit TNI, anggota dari Yon Arhanud 10 Kodam Jaya. Pada saat itu korban menggunakan sepeda motor berboncengan. Kemudian para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini ada 9 orang. Dari 9 ini 6 orang dewasa, kemudian 3 orang di bawah umur. Dari ke-9 ini bisa saya sampaikan inisial dan peran mereka. 1, MRH. Ini MRH ini yang pertama kali berhasil diamankan ya oleh korban, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengembangan oleh penyidik sehingga berkembang kepada pelaku yang lain. MRH laki-laki 20 tahun, perannya eksekutor yang melakukan percobaan pencurian. Kemudian yang kedua, MRM ini laki-laki 19 tahun, peran mengelilingi korban untuk melakukan percobaan pencurian. Ketiga, RM
laki-laki 24 tahun, peran joki membonceng tersangka yang lain, inisialnya TP, tersangka yang dibonceng. Kemudian NB, laki-laki 16 tahun, peran mengelilingi korban untuk melakukan percobaan pencurian. Kemudian yang kelima, FR, laki-laki 17 tahun, peran joki yang membonceng tersangka MRM. Kemudian yang keenam, TP, laki-laki 21 tahun, peran melempar dengan menggunakan satu buah batu konblok ke arah korban, yang nanti kami tampilkan karena ini menjadi alat bukti yang bisa kita sita. Kemudian yang ketujuh, MAH, saya ulangi, MAH, ini usianya 15 tahun. Peran turut serta meramaikan rombongan untuk melakukan percobaan pencurian. Kemudian ke-8, AM, laki-laki 19 tahun, peran mengelilingi korban untuk melakukan percobaan pencurian. Ke-9, RM, laki-laki 19 tahun, peran joki yang membonceng tersangka NB. Ke-9 orang ini sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatan yang dilakukan para pelaku, tentunya penyidik setelah melakukan pemeriksaan dan sudah mentersangkakan mereka ya dengan sangkaan pasal 53 KUHP junto pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara. Bravo buat prajurit TNI yang memiliki keberanian, jiwa ksatria heroik sampai bisa mengalahkan dan melumpuhkan dari pembegal ya. Memang dibutuhkan nyali, kesiapan mental, dan khususnya terlebih lagi yaitu kesiapan fisik terlatih menghadapi lawan untuk mengalahkan begal ini ya. Karena tentunya kalau masyarakat biasa yang mungkin belum terlatih dan dipaksakan untuk melawan begal ini mungkin juga akan berakibat fatal atau tidak akan berdampak buruk ya, mungkin kalah dan sebagainya, karena tentu mereka adalah begal ini satu tim. Dengan tertangkapnya sampai 9 pelaku, 9 orang ini dalam satu tim ya, ini memang sangat membahayakan. Nah, kronologi kejadian pada saat itu jam 5 pagi, padahal mungkin itu saat-saat antara para pekerja berangkat kerja atau mungkin agak rame ya. Seharusnya mereka masih sudah berpikir sebentar lagi akan musim orang atau waktu untuk mulai bekerja, berangkat aktivitas ya, jam 5 pagi, tapi tetap nekat jam 5 pagi, sekitar jam 5 pagi. Itulah kenekatan mereka. Tapi mungkin apesnya yang disasar adalah prajurit TNI sehingga mempunyai keberanian untuk melawan sampai kalah. Pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari kejadian ini yaitu bahwa bagi masyarakat, dari Sobat Kopassus, teman-teman kita semuanya, apabila melaksanakan atau kegiatan keluar rumah mungkin lebih baik hindari pada jam-jam sepi antara jam 11 sampai jam 5 pagi. Itu mungkin di daerah-daerah yang sepi lebih baik dihindari, kecuali kalau memang di daerah yang ramai kemudian lebih dari 2 orang, mungkin kita akan prepare atau lebih pelaku akan lebih berpikir-pikir untuk melakukan aksinya, tindak kejahatan pembegalan ini. Itu menurut saya. Bahkan dari ke-9 pelaku ini ada yang masih di bawah umur. Mungkin mereka yang masih di bawah ini hanya ikut-ikutan atau memang dikader oleh yang seniornya atau yang sudah pengalaman. Saya harap petugas atau aparat kepolisian bisa menindak tegas ya kalau hal semacam ini, supaya akan menimbulkan efek jerah terhadap komplotan atau kawanan yang mempunyai niat untuk melakukan pembegalan ini di lain waktu.
bertindak tegas yang terukur, karena kalau memang yang dirasa itu sasarannya adalah kalah atau di bawahnya mereka atau bisa dikalahkan mereka, bukan tidak salah atau bukan tidak mungkin korban ini yang akan mengalami kebrutalan atau penganiayaan, bahkan mungkin sampai tewas bisa jadi ya. Ini memang sangat meresahkan begal ini. Ya tadi antisipasi kalau kita memang perjalanan dengan kendaraan roda 2, kalau sudah malam lebih baik kita cari alternatif yang tidak sepi, jalan ramai, atau lebih melakukan perjalanan lebih dari 2 orang atau 2 kendaraan. Mungkin mereka akan lebih berpikir untuk melakukan aksinya. Itu sih menurut saya. Kemudian yang paling penting, kita bisa memanage atau mengatur waktu supaya tidak melakukan perjalanan malam-malam di jalan yang sepi. Itu saja. Sekali lagi kita ucapkan bravo TNI, selamat atas keberhasilannya melumpuhkan begal. Oke sobat Kopassus, silakan tulis juga komen-komennya, ucapan selamat atau apapun itu di kolom komen. Kita tunggu, kita balas. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa, salam Kopassus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopassus.